ingin tahu suri tauladan dan akhlak yang ada pada dirinya melebihi sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berapa kali pun majlis kita datangi, berapa kali pun pertemuan kita hadiri, kalau yang dibicarakan adalah sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa pastikan majlis itu tidak akan membosankan, karena yang diceritakan sosok yang tidak membosankan. Berapa kali pun tempat kita datangi, kita hadiri, tapi kalau yang dibicarakan adalah baginda Nabi SAW, maka pembicaraan itu tidak akan membosankan dan menjemukan, karena yang dibicarakan sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahbabana fillah, kehadiran kita di majlis ini semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan kita. Ma ahdarana illa liyukrimana. Tidaklah Allah menghadirkan kita ke tempat yang mulia ini melainkan karena Allah ingin memuliakan kita. Kita berada di tempat yang memang seharusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ada tempat-tempat orang mensucikan diri, fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ada tempat yang dihadiri oleh para malaikat, dan tempat-tempat yang dihadiri oleh malaikat pastilah tempat yang mulia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para masyayikh, para asatid, para habaib, memberikan cahaya yang terang benderang dalam kehidupan kita. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an disebut dengan cahaya, nur. Allah berfirman dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang datang kepada kalian adalah sang cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang datang dari Allah pada kalian adalah sang cahaya dan kitab yang jelas, yaitu Al-Quran. Nur, kata ahli tafsir, adalah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW disebut oleh Allah cahaya. Beliau Nabi Muhammad cahaya bukan cuma sekedar cahaya maknawi, tapi cahaya hissi wa maknawi. Rasul SAW jasadnya cahaya. Bahkan cahaya Nabi Muhammad adalah awal makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam Musnad Abdul Razak, ketika sahabat Jabir tanya kepada baginda Muhammad, an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cahaya hadirin. Nabi cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dunia jahiliyah, dunia gelap. Makanya kita di Indonesia ini hadirin, kalau mau buat peringatan Maulid Nabi jangan setengah-setengah, yang ramai sekalian. Kita di 17 Agustus buat acara meriah. Karena itu kemerdekaan negeri kita yang tercinta, Indonesia. Kalau kita nggak meriahin, salah kita hadirin. Kenapa? Apa nggak syukur sama Allah atas nikmat kemerdekaan? Meriahkan 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Tapi ingat, 12 Rabiul Awal adalah hari kemerdekaan alam semesta. Siapa kita tanpa Nabi Muhammad? Dunia gelap hingga detik ini tanpa beliau Rasulullah SAW. Siapa kita tanpa Nabi Muhammad? Kita dhalalun mubin.
Kita ini adalah umat yang sesat, jelas sesatnya. Tapi datang Rasulullah, kita udah gak sesat lagi kata Allah. Tapi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang pernah Allah ciptakan. Masa lampau bercerita tentang alam arwah. Al-Quran juga bercerita tentang masa sekarang. Al-Quran juga bercerita tentang masa depan. Al-Quran juga bercerita tentang alam barzakh. Al-Quran juga bercerita tentang alam akhirat. Lengkapnya Al-Quran sebagai panduan bagi kita umat Islam yang memberikan kepada kita penerangan segala apa yang ada di alam semesta ini ada di dalam Al-Quran. Ma farraqna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan dalam Quran segala apapun ada dalam Quran. Mau cari apa ada dalam Quran. Digambarkan di dalam Al-Quranul Karim tentang mereka yang berada di akhirat nanti ketika menghadapi pertanggungjawaban atas amal perbuatannya, dan dia menyesal seperti mana disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi, orang itu nanti hadir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di Sahih Al-Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang wanita penjahat, melakukan banyak dosa, melakukan banyak kejahatan. Tapi dia itu satu kali dalam perjalanan di padang pasir, dia kehausan, hampir mati kehausan, sampai akhirnya tiba di sebuah sumur. Di dalamnya ada air, cuma nggak ada timba. Dia turun, manjat ke bawah, diambil air minum. Selamat dari kematian, hilang dahaganya dia. Senang sudah. Naik lagi ke atas, lihat ada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Maka wanita tersebut mengatakan, laqad balagha bihi ma balagha bi minal 'atsh. Anjing ini merasakan rasa haus yang tadi saya rasakan, hampir mati. Maka wanita itu turun lagi ke bawah. Dia ambil itu air, enggak punya wadah, dengan sepatunya dia itu dijadikan tempat air. Dia gigit sambil manjat ke atas. Dia kasih minum anjing tersebut sampai seger lagi, pergi anjing tersebut. Dalam Bukhari, Sahih Bukhari, disebutkan kisah ini dilakukan oleh seorang wanita. Tapi dalam hadis yang lain Sahih Bukhari juga, kisah ini dilakukan oleh seorang laki-laki. Itulah Habib Umar bilang, memang kejadiannya ada dua, yang satu wanita, satu laki-laki, berulang.
berulang kejadiannya. Terus Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada wanita pendosa itu dan laki-laki pendosa itu dapat ampunan dari Allah berkat manfaat dan rasa sayang, rasa kasihan yang dia berikan kepada seekor anjing. Subhanallah, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Lain lagi ada satu kisah lagi, satu wanita masuk neraka dari Bani Israel. Nabi bilang dia masuk neraka gara-gara kucing. Dia kucing dikurung, kucingnya tersebut. Dalam kurungan kucing itu tidak diberi makanan dan tidak juga dilepaskan untuk cari makan sendiri. Mau kurung, kasih makan. Kemudian juga nggak mau kasih makan, lepaskan biar cari makan sendiri. Tuh, maka wanita dari Bani Israel tersebut dimasukkan neraka, disiksa oleh Allah karena kejahatan terhadap kucing. Tuh. Gimana kalau kejahatan terhadap manusia? Kalau kejahatan terhadap manusia, gak ngasih makan orang kelaparan, orang kehausan, biarin mati sampai kelaparan sampai mati, biarin kehausan sampai mati, lapar, haus, matiin listrik, stop persediaan air. Manusia sih nggak bikin begitu. Kalau masih ada satu titik tetes sifat manusia pada diri mereka, nggak melakukan hal yang semacam itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah bapak hak asasi manusia. Yang ngajarin hak asasi manusia bukan barat, bukan timur. Yang ngajarin hak asasi manusia yang hakiki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di medan perang, dalam jihad, saat jihad dalam perang Badar itu ketika musyrikin terbunuh, Nabi tidak menelantarkan jenazah mereka, kubur, makamkan, jangan dibiarkan dimakan oleh hewan dan binatang, digalikan lubang, dimakamkan mereka di lubang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar hak asasi manusia dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini hari kan kita lihat hak asasi manusia, orang barat mengajarin hak asasi manusia. Mereka nggak punya hak asasi terhadap manusia, nggak ada setitik jiwa kemanusiaan dalam hatinya. Kita mau belajar dari mereka. Hak